Serial killer abad ke-16, kekejaman dan kesadisan seorang bangsawan Hungaria yang memakan korban sekitar 600 orang. Statusnya sebagai bangsawan memudahkannya mendapatkan korban dan menghindar dari tuduhan. Hai semua, nama aku Tasya. Welcome back. Video kali ini aku mau ceritain tentang seorang bangsawan Hungaria yang adalah seorang serial killer yang bernama Elizabeth Bathory. Dia lahir pada tahun 1560. Dia adalah keponakan dari Stephen Bathory, the King of Poland. Ayahnya adalah seorang baron di Hungaria yang cukup berkuasa. Ayah dan ibu Elizabeth adalah sepupu, karena hubungan darah antara orang tuanya yang terlalu dekat itu menjadi faktor utama dari banyaknya penyakit yang diderita Elizabeth sejak kecil. Salah satunya adalah epilepsi, di mana Elizabeth sering kejang. Nah, biasanya kalau dia lagi kejang sama keluarganya, bibirnya diolesi oleh darah dari orang yang bukan penderita epilepsi. Katanya pengobatan kayak gitu lumayan populer di zaman itu. Waktu umur 13 tahun, Elizabeth pacaran dengan anak seorang petani dan dia hamil. Dia melahirkan anaknya, lalu anaknya diberikan kepada si keluarga petani. Sedangkan kekasihnya Elizabeth dikebiri oleh keluarga Elizabeth dan potongan kemaluannya dijadikan makanan untuk anjing mereka. Bisa jadi kekejaman Elizabeth pas dia udah dewasa disebabkan oleh kekejaman keluarganya dari dia kecil. Bibirlah dikasih darah, terus kemaluan orang lah dikasih makan ke anjing. Kejam banget kan? Pada saat Elizabeth berusia 14 tahun, dia dinikahkan kepada seorang bangsawan Hungaria bernama Ferenc Nadezhdy. Mereka berdua memiliki 5 orang anak. 3 tahun setelah pernikahan mereka, Ferenc menjadi komandan utama pasukan Hungaria, memimpin mereka berperang melawan Ottoman. Ferenc Nadezhdy terkenal brutal. Kebrutalannya menakuti musuh-musuhnya, bahkan rekan-rekan dan prajuritnya sendiri. Dia mendapat julukan Kesatria Hitam Hungaria. Elizabeth dan Ferenc sama-sama suka kekejaman dan kesadisan. Memang Elizabeth ini sudah ada benih-benih kejam dan sadis dari keluarganya, tapi Ferenc lah yang membuka jiwa kesadisan itu, memperkenalkan istrinya kepada metode baru untuk menimbulkan rasa sakit terhadap pelayan mereka, terutama yang perempuan. Salah satunya dengan menggulung potongan kertas yang diminyaki dan menempatkannya antara jari-jari kaki dan menyalakan api di kertas tersebut. Ferenc juga memberi Elizabeth sarung tangan, yang dimana sarung tangan itu digunakan untuk menggaruk wajah para gadis-gadis tersebut. Jadi sarung tangan itu kayak ada tajam-tajamnya gitu, dan wajahnya mereka digaruk supaya terluka. Elizabeth kemudian memperkerjakan seorang wanita misterius bernama Anna Dorfulia yang katanya seorang penyihir. Anna ini yang membantu Elizabeth melakukan tindakan-tindakan kejam dan sadis terhadap para gadis-gadis pelayan tersebut. Keluarga para gadis tersebut mulai berdatangan mencari anak mereka yang sudah lama gak pulang, tapi mereka gak dihiraukan oleh Elizabeth. Seorang pendeta yang sering dipanggil untuk melakukan upacara pemakaman untuk para gadis tersebut mulai mempertanyakan penyebab kematian mereka. Para korban ini dibilang meninggal karena sakit kolera. Padahal luka-luka di badan mereka jelas bukan dari kolera. Si pendeta ini kemudian menanyakan kejanggalan tersebut kepada Elizabeth, tapi dia malah diancam akan dibunuh jika mempertanyakan hal itu lagi. Ferenc kemudian meninggal karena sakit pada usia 48 tahun, meninggalkan Elizabeth yang berusia 44 tahun, janda yang sangat kaya. Hobi penyiksaan dan pembunuhannya semakin menjadi-jadi. Dia mempekerjakan 4 orang tambahan selain Anna untuk membantu dia dalam hobinya ini. 4 orang ini membantu untuk menyiksa para gadis tersebut dan membantu untuk membuang tubuh mereka. Elizabeth merancang hukuman yang sangat kejam untuk para pelayannya disesuaikan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya nih, jika ada satu pelayan yang kelewatan satu jahitan di bajunya, dia akan menusukkan jarum yang panjang di tubuh pelayan tersebut dan jarum itu nggak boleh dicabut. Atau kalau ada makanan yang disajikan untuk dia dan dia kurang suka, pelayannya yang mengantarkan makanan tersebut akan digigit mukanya sama dia. Elizabeth juga membuat sebuah ruang penyiksaan dan mengisinya dengan instrumen untuk menyiksa para korban-korbannya. Mayat-mayat mulai menumpuk di istana dan Elizabeth mulai kehabisan tempat untuk mengubur mereka. Untuk meningkatkan pendapatannya dan mencari korban baru, Elizabeth membuka sekolah keterampilan untuk anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan yang masuk ke sekolah keterampilan tersebut kebanyakan berasal dari keluarga yang lumayan berada. Gak seperti para keluarga pelayan yang gak bisa berbuat apa-apa ketika anak mereka dinyatakan hilang atau meninggal karena kolera. Para orang tua anak-anak ini gak terima ketika dikasih tahu kalau anak mereka sakit kolera. Mereka merasa janggal kenapa banyak sekali anak perempuan di sekolah tersebut yang sakit kolera. Karena banyaknya laporan dari para orang tua dan masyarakat sekitar, dimulailah investigasi di Istana Elizabeth. Dan terbongkarlah semua kekejaman-kekejaman dan pembunuhan yang sudah dilakukan oleh Elizabeth. Menurut hasil investigasi dan kesaksian para korban yang selamat, ada sekitar 600 orang yang menjadi korban Elizabeth. Ketika akan ditangkap, Elizabeth bersikeras kalau dia nggak bersalah dan menyalahkan semua kepada 4 kaki tangannya.
Mereka dinyatakan bersalah dan jari-jari mereka dicabut dengan penjepit besi, lalu dieksekusi dan tubuh mereka dibakar. Sebelum Elizabeth dihakimi dan dinyatakan bersalah, keluarganya memenjarakan Elizabeth di sel penjara bawah tanah di istananya sendiri, yang dulu adalah tempat dia menyiksa para korbannya. Keluarganya melakukan itu untuk menghindari Elizabeth dinyatakan bersalah oleh kerajaan Hungaria dan hartanya diambil oleh kerajaan. Jadi untuk menghindari itu, mereka main hakim sendiri. Elizabeth mendekam di sel penjara bawah tanah sampai dia meninggal di usia 54 tahun. Jenazahnya dimakamkan di halaman gereja setempat, tapi penduduk desa marah dan menggali kuburannya lalu mayatnya dikembalikan ke keluarganya untuk dimakamkan di makam keluarga. Elizabeth mendapat julukan Countess Dracula. Komen di bawah ya pendapat kalian atau kalau kalian mau nambahin fakta-fakta lain tentang si Countess Dracula ini. Thank you udah nonton video aku ini. See you on the next one. Bye!